Polisi hari ini memanggil Kepala Desa Kohot Arsin dan 3 tersangka lainnya untuk diperiksa dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Pemeriksaan merupakan pemeriksaan pertama pasca keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Selain Kades Kohot, 3 tersangka lainnya yang diperiksa hari ini ialah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Meski sudah berstatus tersangka, keempatnya masih belum ditahan. Penahanan baru akan diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keyakinan dari penyidik. Sebelumnya, Kades hingga Sekdes Kohot ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara pada Selasa lalu. Mereka terbukti bersama-sama memasukkan dokumen girik surat penguasaan fisik bidang tanah. Informasi terkini kita segera menuju Barreskrim Polri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Jan Ivan Prapta. Edwin, untuk saat ini selain kepala desa dan 3 perangkat desa Kohot yang dijadwalkan untuk diperiksa, apa saja poin dari pemeriksaan dan apakah ada pihak lain yang juga akan turut diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri? Selamat siang Juno dan juga saudara. Jika ditanya terkait dengan adanya penambahan tersangka yang akan ikut diperiksa pada hari ini, jawabannya masih menunggu konfirmasi dari pihak Ditipidum Barreskrim Polri. Namun dari informasi terakhir yang kami terima dari Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum dari Barreskrim Polri, di situ ada Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro menyatakan memang hari ini akan berfokus pada 4 orang ini saja. Dan apakah akan ada potensi penambahan tersangka? Masih dibuka probabilitasnya karena memang penyidik masih terus melakukan galian data pun menyocokkan antara pemeriksaan yang nanti akan dilakukan dengan temuan-temuan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, Juno dan saudara, pada hari ini 4 orang akan diperiksa, yakni di Kades Kohot Arsin, Sekdes Kohot, Ujang Karta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE, yang dimana mereka di dalam dugaannya melakukan pemalsuan data dan juga dokumen yang terkena pasal 263 KUHP, tindak pidana pemalsuan surat, 264 KUHP tindak pidana pemalsuan akta autentik, lalu dilanjutkan juga 266 di sini memasukkan data palsu pada akta autentik, jungto pasal 55 sampai 56 melakukan membantu atau ikut melakukan perbuatannya. Nah, penetapan tersangka keempat orang ini ditetapkan setelah gelar perkara seperti yang kita ketahui bersama pada 18 Februari 2025 maksud kami. Nah, ditemukan dokumen girik, surat penguasaan fisik bidang tanah, hingga surat kuasa permohonan sertifikat dari warga, pun ada juga surat untuk pernyataan tidak bersengketa. Nah, lalu ada pula dokumen-dokumen yang mengatasnamakan nama-nama dari memang langsung dari warga Kohot. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita bersama dan juga yang menjadi bukti kuat penetapan tersangka pada keempat orang ini, karena memang ditemukan surat-surat ini dari rentang Desember 2023 hingga November 2024 yang berujung buntutnya ada pada rilis dan juga diresmikannya sertifikat hak milik sebanyak 260 sertifikat atas nama warga Desa Kohot. Nah, itulah yang membuat hari ini pemeriksaan dilakukan. Sebelumnya, apakah sudah ada pemanggilan khusus? Nah, memang berdasarkan pernyataan dari Brigjen Pol Juhandani yang menyatakan hari ini memang melakukan tindakan paksa dengan memberikan surat undangan untuk datang. Dan terkait dengan bagaimana proses akan berlangsung, kami masih menantikan, dijadwalkan sebelumnya berdasarkan keterangan kemarin, 2 hari lalu maksud kami, ketika bertemu langsung dengan Brigjen Pol Juhandani menyatakan seperti biasa pada pemeriksaan umumnya akan dilaksanakan pada pukul 10. Namun pada hingga waktu sekarang, yakni di 11:35 kita belum melihat adanya kedatangan dari para 4 tersangka yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Juno. Ya, untuk saat ini apakah ada kemungkinan Kepala Desa Kohot dan Sekdesnya ini turut ditahan pasca penetapannya sebagai tersangka? Pasca penetapan sebagai tersangka akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ada penyelarasan data karena memang dari pernyataan Barreskrim Polri sendiri, saksi pun juga tersangka, 4 tersangka ini memberikan keterangan yang berbeda-beda dan saling tunjuk-menunjuk. Nah, ini yang memang mengindikasikan potensi yang begitu tinggi mereka ditahan setelah melakukan pemeriksaan, karena ada 3 poin bagaimana yang memampukan mereka untuk menjadi yang ditahan nantinya, yakni adalah
potensi melarikan diri, yang dimana sebenarnya sudah diantisipasi, mitigasinya dilakukan oleh pihak Baris Krim Polri berkoordinasi dengan imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap mereka keluar dari wilayah, melakukan mobilisasi seperti itu. Lalu yang kedua adalah menghilangkan barang bukti, sebagaimana yang patut dicurigai, ya, mungkin yang menjadi perhatian bagi kepolisian adalah bagaimana mereka keterangannya belum jelas, masih saling menyalahkan baik terkait dengan motif, bukti maupun sosok-sosok yang berada di dalam keseluruhan dari dugaan pemalsuan dokumen ini. Lalu yang ketiga adalah mengulangi perbuatan. Nah, jika dilihat Juno dan saudara dari apa yang sudah ditemukan oleh kepolisian, yang pertama adalah motif. Nah, motif dari keempat tersangka ini memang ditemukan adalah motif ekonomi, yakni untuk meraup keuntungan. Tapi keuntungan ini jumlahnya berapa banyak? Lalu rekening siapa saja yang dipakai, pun siapa saja sumber uang atau apa saja sumber uang ini, itu yang masih akan diperiksa nantinya dan ditanyakan saat pemeriksaan. Berikutnya adalah dalang atau otak kepala di balik perbuatan ini. Siapa yang membantu, pun siapa yang dari keterangannya saling lempar ini siapa yang terlibat di sini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan surat atau sertifikat, bagaimana kemarin telah dilakukan penyelarasan data juga dengan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tangerang untuk melihat apakah surat yang diduga dipalsukan selaras dengan yang ditemukan pun nanti ketika pemeriksaan sudah dilakukan. Juno. Baik, kita harapkan pengusutan tuntas dan juga kita dapat mengetahui bagaimana pagar laut ini sempat kontroversi, dan kita harapkan polisi juga dapat mengusut siapa aktor intelektual dari pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Terima kasih Edwin Jan dan Jan Ivan Prapta dari Baris Krim Polri.